Ya, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virtualisasi ya. Jadi sebagaimana kita ketahui di virtualisasi ini, sebagaimana kita ketahui bahwa di sistem komputasi paralel ini kita punya salah satu implementasi dalam mewujudkan komputasi paralel. Salah satunya adalah virtualisasi ya. Nah, saya mendapatkan sumber materi dari ini. Nah, kenapa virtualisasi bisa menjadi implementasi dari sistem komputasi terdistribusi? Pertama-tama kita pahami dulu secara terminologi ya. Nah, membuat seolah-olah virtual dari sesuatu seperti perangkat keras, sistem operasi, media penyimpanan, ataupun sumber daya jaringan. Nah, itu yang dimaksud dengan virtualisasi. Dan kenapa definisi ini cukup menjadi bukti dari implementasi komputasi paralel? Karena kita dalam satu waktu yang sama bisa membagi-bagi sistem komputasi, salah satunya adalah hardware ya, ke beberapa proses sekaligus. Nah, hardware yang salah satunya dimanfaatkan dalam komputasi paralel adalah perangkat pemrosesan atau Central Processing Unit atau CPU atau prosesor ya. Kemudian membuat sesuatu tersebut yang semula satu menjadi seakan-akan banyak, meskipun secara fisik hanya ada satu. Jadi kalau kita ngelihat wujudnya, komputer saya, laptop saya ini memiliki satu prosesor, satu buah RAM, satu buah hard disk gitu ya, satu buah perangkat jaringan, tapi isinya kita bisa share ke beberapa bentuk virtual. Dapat diterapkan pada perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi yang divirtualkan itu bisa hardware, bisa software. Contohnya pada perangkat keras itu kita bisa membuat sistem kompetisi paralel dengan konsep virtualisasi. Produknya adalah virtual machine atau VM. VM tersebut dapat diimplementasikan pada satu mesin secara fisik. Pada perangkat lunak mengacu kepada segala aplikasi yang dapat divirtualkan, seperti desktop aplikasi dan lain-lain. Nah, contoh di dalam perangkat lunak, kita bisa meremot ya ke dalam satu komputer itu beberapa koneksi, beberapa klien bisa remote ke dalam satu komputer, contohnya remote desktop ya, dengan satu software yang sama, yaitu remote desktop. Jadi di remote desktop server yang ada di perangkat komputer itu bisa dikoneksikan ke banyak klien, banyak orang yang bisa meremote ke situ. Nah, contoh sederhana dari virtualisasi ini adalah kita bisa membuat virtual memory pada sistem operasi dengan menggunakan swap. Nah, virtualisasi memori ini pada sistem operasi ini contohnya adalah kalau memori aslinya itu sekitar 8 giga, saya bisa membuat swap sebesar 16 giga. Nah, swap ini sebetulnya bukan memori asli, tetapi memori yang di-share dari penyimpanan atau dari hard disk. Kemudian virtualisasi lingkungan yang disimulasikan dengan virtual reality. Nah, kita sudah mengetahui di era sekarang itu ada virtual reality ya. Kemudian virtualisasi desktop dengan menggunakan thin client. Kemudian virtualisasi server client untuk remote ke server client bisa menggunakan LTSP ya. Kemudian virtualisasi pengalamatan pada web server menggunakan virtual host ya. Jadi satu server bisa punya banyak aplikasi web, bisa punya banyak domain, tapi mengarah ke alamat server yang sama atau yang disebut dengan virtual host ya kalau di dalam web server. Nah, kenapa virtualisasi ini penting? Karena terlalu banyak server yang harus dikelola. Kalau server fisiknya banyak, sedangkan bisa digabungkan dalam satu sistem, itu kenapa harus dibuat rumit? Kemudian, dukungan perangkat keras yang terbatas, umur. Semakin banyak hardware yang dikelola, maka semakin banyak potensi-potensi kerusakan, potensi-potensi habisnya umur suatu hardware. Kemudian, terlalu banyak resource yang menganggur dalam satu perangkat keras. Sebenarnya,
Jika kita bisa mengoptimalkan satu perangkat keras untuk beberapa penggunaan virtualisasi, itu akan lebih bermanfaat dibandingkan kita punya banyak server fisik, tetapi fungsinya pada nganggur. Misal, saya punya satu server, penggunaan CPU-nya di bawah 50%. Terus saya buat aplikasi lagi, servernya berbeda lagi, maka penggunaan CPU-nya juga di bawah 50%. Nah, bagaimana kalau saya punya dua aplikasi, dua sistem, saya tumpukan di dalam satu tempat tersebut dengan membuat virtual mesin misalnya. Maka saya tidak perlu beli dua server, cukup satu server saja. Jadi penggunaan resource-nya lebih termakan ya, lebih termaksimalkan, lebih termanfaatkan. Kemudian fleksibilitas sumber daya resource seperti penyimpanan, variasi storage, layanan, kemudahan dalam melakukan recovery bila terjadi kerusakan. Hal-hal seperti itulah yang menjadi alasan kenapa virtual virtualisasi pada perangkat keras itu lebih baik ya. Nah, ini sebagai contoh ada beberapa komputer-komputer kecil dalam tanda kutip ya komputer-komputer kecil itu sebenarnya ada di dalam satu komputer yang sama. Nah, komputer-komputer kecil tersebut itulah yang disebut dengan virtual mesin. Sedangkan komputer utamanya yang besarnya ini itu yang disebut dengan host, komputer host atau server host. Nah, sistem yang heterogen. Nah, ternyata banyak vendor yang sudah membuat virtualisasi tersebut. Salah satunya adalah Microsoft ya. Nah, kita mengenal dengan Hyper-V. Kalau kalau di setiap komputer Windows itu sudah dilengkapi dengan komponen hypervisor untuk virtualisasi virtual machine. Di dalam Windows sendiri sudah punya produk sendiri namanya Hyper-V. Atau kalian mau menginstal yang tambahannya misalnya kalian mau menginstal tambahannya seperti apa? Seperti VMware boleh. Kemudian VirtualBox juga boleh ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan VMware Workstation di dalam satu komputer yang sama ada beberapa virtual machine. Isinya tuh sebelah kiri bisa dilihat. Ada Windows Server 2008 DNT, ada Penguin Repository, ada Storage Server, ada Win Server 2008, ada Logout Service. Ini semuanya adalah virtual machine yang dibuat dalam satu mesin. Nanti kelihatan total konsumsi kapasitasnya. Nah, ini semua bisa dilakukan dengan konsep virtualisasi sebagaimana keilmuan dari sistem komputasi paralel, suatu suatu cara supaya dengan satu resource yang satu resource yang sama kita bisa menyelesaikan banyak pekerjaan yang berbeda di waktu yang sama. Nah, saya mungkin akan langsung ke contoh. Tidak akan langsung banyak banyak teori ya. Saya akan langsung masuk ke contoh. Singkat saja. Nah, saya akan langsung membuat contoh ya. Nah, saya akan langsung membuat contoh. Nah, coba perhatikan teman-teman. Muncul nggak ini layarnya? Halo, muncul nggak share screen? Muncul, Pak. Oke. Nah, sebelah kiri adalah daftar sistem operasi yang saya sudah install di dalam satu laptop ini, ya. Karena saya punya satu server, kita coba nyalakan dulu. Saya punya server namanya server Kali Linux ya. Kita coba nyalakan dulu. Nah, ini running di atas.
Ini bukan asli sistem operasi kalau Linux di server ya. Ini adalah bentuk virtual. Kalian semester 7 semester 5. Semester 7, Pak. Nah, semester 7 pasti udah dapat mata kuliah sistem operasi ya. Oke, perhatikan ini saya punya sistem login tersendiri. Perhatikan sini. Ini saya bisa browsing di sini ya. Saya mau browsing di sini nih. Saya coba login Literal ya. Nah, ini menjalankan sistem komputasi paralel. Sedangkan di waktu yang sama juga saya bisa mengoperasikan komputer juga. Di sini bisa, di sana bisa ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, kita perhatikan sini semua. Nah, secara sistem, perhatikan prosesornya lihat dulu. Prosesornya saya menggunakan di sini settingnya satu core ya, satu core ya. Sebenarnya ini bisa 4 core harusnya. Nah, kenapa di sini batasan 4 core? Coba lihat di sistem saya. Kita buka dulu DXDIAG-nya. Saya dapat prosesornya apa ya? Oke, kita perhatikan dulu sini sebentar. Prosesornya apa ini? Core i5 7300U ya. Kita lihat Intel Core i5. Oke. Generasi berapa tadi? 7 ya. 7300U. Berapa core? Lihat nih ya, perhatikan ini, perhatikan semua. Jumlah intinya ada dua. Setiap inti punya dua thread, jadi total threadnya ada 4 ya. Nah, kita lihat kembali ke settingan virtual mesinnya. Mana tadi virtual boxnya? Nah, kenapa di sini di setting 4? Karena maksimal jumlah threadnya itu adalah 4 sehingga server saya itu bisa dikasih 4 core, tapi itu tidak rekomendasi. Lihat garis hijaunya. Nah, garis hijaunya ini menunjukkan saya cuma bisa sampai 2 core. Kenapa 2 core? Karena physical core-nya cuma ada 2. Di server saya cuma punya 2 physical core, sehingga virtual mesinnya pun setiap prosesornya maksimal 2 core. Pertanyaan saya, kan satu core dipakai oleh ini, benar nggak? Satu core dipakai oleh virtual mesin ini. Apakah yang saya bisa gunakan di komputer saya itu tersisa 3 core atau tidak? Atau tetap tetap sorry, apakah yang saya pakai di Windowsnya tetap dia tinggal satu core lagi? Dua dikurangi satu kan berarti tinggal satu. Atau di komputer saya tetap menggunakan 4 core, tetap menggunakan 2 core. Kita lihat di sini ya. Kan satu core-nya sudah dipakai oleh eh satu core-nya sudah dipakai oleh virtual mesin. Nah, pertanyaannya posisi posisi sekarang komputer saya tinggal berapa core lagi?
perhatikan ke sini semua. Tetap 2 core ya. Walaupun yang ini dipakai sama ini udah 1 core, virtual machine sudah ngabisin 1 core, tetapi 1 core lagi, tapi ternyata di sini masih ada 2 core. Kenapa demikian? Karena karena saya ulangi, karena CPU-nya itu bisa multi threading, bisa paralel. Jadi 1 core itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Lain halnya dengan memori ya. Lihat ya, memori saya sekarang terpakai 14 giga dari 23 giga ya, perhatikan. Kenapa demikian? Karena di sini sudah terpakai sebagian. Nah, karena di sini sudah terpakai sebagian. Mana memori itu? Nih, memorinya sudah kepakai sekitar 2 giga di sini ya. Maka kalau saya shutdown si server yang ini, memorinya kursi memori akan berkurang. Tadi kan 14 giga ya. Teman-teman menyaksikan sendiri kan. Tadi memorinya dikonsumsi 14 giga, sekarang tinggal 12 giga ya. Nah, sekarang kembali ke 12 giga lagi konsumsinya. Beda dengan prosesor, prosesor tidak pernah berkurang. Kalau prosesor tidak pernah berkurang. Awalnya 2, ketika dipakai juga 2, ketika di off kan juga virtual machine tetap 2. Hal ini membuktikan bahwa CPU itu sistemnya bisa komputasi paralel, memori tidak. Memori tidak komputasi paralel, tapi sharing resource saja. Di sini kita bisa membuktikan bahwa ada komponen yang bisa bisa dilakukan sharing, hanya sharing saja. Kalau sharing saja berarti mengurangi kapasitas ya, kapasitasnya berkurang. Awalnya tadi 12 giga menjadi 14 giga penggunaannya, berarti kalau memori itu bukan sistem komputasi paralel, memori itu tetap serial. Memori itu sistemnya bisa digunakan bersama tapi sifatnya share. Tapi kalau CPU itu bukan sistem kalau CPU itu termasuk komputasi paralel. Karena apa? Jumlah core-nya tidak pernah berkurang ketika dipakai oleh proses yang lain. Tetap we 2 core. Konsumsinya tetap we sekian core. Storage juga sama, disk juga sama. Disk saya berkurang nih ceritanya. Karena apa? Karena dipakai nyimpen data untuk sistem operasi yang di virtual tadi. Kesimpulannya, teman-teman, kalian harus bisa membedakan mana komputasi paralel, mana yang sifatnya hanya sharing resource. Kalau sistem sifatnya hanya sharing resource itu belum tentu paralel. Tapi kalau yang udah pasti udah yang paralel udah pasti sharing resource. Jadi di pertemuan ini kita sudah bisa membedakan apa itu komputasi paralel, apa itu resource sharing ya. Karena di 3 pertemuan sebelumnya saya belum menyampaikan perbedaan keduanya. Jadi seolah-olah semuanya dianggap sama antara komputasi paralel dan resource sharing. Silakan ada pertanyaan dulu. Minggu depan untuk perkuliahan ini seterusnya mohon bawa laptop karena akan ada semi praktikumnya ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.